Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yang Diani dari manajemen P2K. Saya akan mempresentasikan teori struktur modal. Teori struktur modal dalam fase yang sempurna. Permasalahan yang timbul, apakah struktur modal memang berpengaruh bagi harga saham perusahaan? Jadi, dalam pembicaraan ini, perhatian kita akan berpusat pada apa yang terjadi terhadap nilai total perusahaan dan biaya modalnya apabila perbandingan antara hutang dan modal sendiri dirubah. Asumsi dan definisi. Untuk memungkinkan analisis, kita menggunakan beberapa asumsi berikut. Anggap tidak ada pajak. Perubahan perbandingan antara hutang dan modal sendiri dilakukan dengan langsung, yaitu menggantikan saham dengan obligasi dan sebaliknya. 3. Perusahaan membayar seluruh keuntungan sebagai dividen, jadi menyingkirkan pengaruh dividen. Nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas keuntungan perubahan dianggap sama oleh semua investor. Keuntungan operasional dianggap tidak berubah atau konstan, tidak berkembang. 1. KB atau FB. KB hasil dari utang perusahaan bersifat terus-menerus. F. Beban bunga tahunan. B. Nilai pasar hutang yang beredar. K. S atau T. Tingkat keuntungan yang disyaratkan. E. Keuntungan yang tersedia untuk pengembangan saham. S. Nilai pasar saham yang beredar. O. V. KO. Tingkat kapitalisasi seluruh untuk perusahaan. O. Laba bersih perusahaan. V. Nilai pasar perubahan. Contoh soalnya, di mana P, B, dan S KD B per B tambah S tambah KE S per B tambah S. Dari beberapa rumus tersebut, perhatikan kita adalah apa yang akan terjadi pada KD, KE, dan KO apabila tingkat leverage yang ditunjukkan dari B per S meningkat. Dengan pendekatan tradisional, mengatakan bahwa ada struktur modal yang optimal dan perusahaan lewat menggunakan leverage tertentu. Contoh 1. PT ABC semula hutang sebesar 330 juta dengan bunga 5% dan laba operasional bersih 10 juta. Misalkan tingkat kapitalisasi modal sendiri yang dengan tingkat kapitalisasi berarti tingkat keuntungan yang disyaratkan KE untuk modal sendiri sebesar 11%. Kalau kita untung bernilai perusahaan sebagai berikut. O. Laba bersih 10 juta. F. Bunga 5% dikali 30 juta, jadi 1,5 kurang laba tersebut untuk 8.500.000 pemegang saham. Ke tingkat kapitalisasi MS 0,11. S. Nilai pasar saham 7.777.000. Nilai pasar obligasi 30 juta. P. Nilai keseluruhan plus 100 juta 777. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan KO 0, 10 juta kali 100 juta jadi 9,32 juta. P 107 juta jadi 277. Bila perusahaan mempunyai 805 LB saham, maka harga per LB saham 77,2 juta 277 juta dibagi 850 total 90,1910. 2. Sekarang bila perusahaan ingin mengganti obligasi dengan saham, nilai obligasi pada soal 1 30 juta sedang harga saham 9,910, maka diperlukan 300
juta dibagi 9, sekian, total 330 LB. Sehingga sekarang obligasi dibelanjai dengan modal sendiri semuanya, maka tingkat keuntungan yang disarankan menjadi lebih rendah, yaitu 10%. Maka besarnya KO tingkat kapasitas keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut. O, laba operasi 10 juta, F, bunganya 0, F, laba tersedia untuknya 10 juta. Pemegang saham tingkat kapitalisasi MS 0,10, S, nilai pasar saham 100 juta, B, nilai pasar obligasi 0, FV, nilai keseluruhan press 100 juta. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan atau KO 0,pi atau dengan 10 juta bagi 100 juta dikali 100 jadi 10%, sehingga harga saham menjadi 100 juta dibagi 850 ditambah 330, total 84.750. Dengan demikian harga saham turun karena perubahan struktur modal. 3. Misalkan sekarang dari contoh nomor 1, perusahaan menambah modal asingnya dengan 30 juta lagi sehingga menjadi 60 juta dan saham akan berkurang sebesar 330 lembar. 330 juta dibagi 90,910, sehingga saham tinggal 520 LB, 850 LB dikurang 330 LB, dan tingkat kapitalisasi 14%. Bunga obligasi yang harusnya dibayar meningkat 6%, sehingga bayar besarnya KO tingkat kapitalisasi keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut. O, laba bersih 10 juta, F, bunga 6% dikali 60%, 600 juta jadi 3,600. Keuntungan untuk 64 juta. K, tingkat kapitalisasi MS 0,14, S, nilai pasar saham 45.714.000, P, nilai keseluruhan 105.714.000. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan atau 10 juta dibagi 105,714 dikali 100, total 9,46%. Harga per LB saham 45.714.000 dibagi 580 jadi 87.910. Kesimpulan dari hasil perhitungan dengan pendekatan tradisional di atas bahwa struktur modal yang optimal pada contoh nomor 1 yaitu 107.277.000 memberikan biaya modal yang terendah 9,32% dan memberikan harga saham yang tinggi 90,910.000 dibandingkan soal nomor 1 dan nomor 3. Hasil ini disebabkan karena berubahnya tingkat kapitalisasi baik untuk modal sendiri maupun pinjaman. Setelah perusahaan berubah struktur modalnya, perubahan tingkat kapitalisasi ini disebabkan karena dirasakan resiko yang berubah, mungkin meningkat mungkin berkurang. Contoh nomor 2, PT Wahana mempunyai struktur modal yang terdiri dari 100% modal sendiri, laba sebelum bunga dan pajak 4 juta dan tingkat kapitalisasi 10%, tarif pajak 20%. Dengan menggunakan anggaran pasar modal yang sempurna, gambarkan biaya modal perusahaan untuk berbagai tingkat hutang. Anggap bahwa perusahaan menarik hutang untuk membeli kembali saham yang beredar. Apa yang terjadi dengan biaya modal dengan adanya leverage atau hutang? B, anggap sekarang ada biaya kebangkrutan. Apa yang terjadi dengan biaya modal pada contoh di atas? Penyelesaian, misalkan perusahaan mempunyai hutang dengan biaya modal cost of debit sebelum pajak 6% pada berbagai lab atau hutang 5 juta dan 10 juta. Untuk mencari biaya modal kita harus mencari dulu berapa nilai perusahaan pada
berbagai tingkat hutang. Rumus yang digunakan dengan anggapan hutang bersifat selamanya PL PU ditambah TB, di mana PL nilai perusahaan yang menggunakan hutang, PU nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang, T tarik pajak, B nilai hutang. FU laba operasi 1 dikurangi T ke atau dengan 4 juta dikurang 4 juta per 1 kurang 0,20 dibagi 0,10 jadi 30, total 32 juta. Dengan demikian MK apabila hutang digunakan 5 juta, PL 32 juta ditambah 0,25 tambah 5 juta jadi 33 juta. Apabila hutang yang digunakan 10 juta, maka PL 32 juta ditambah 0,20 dibagi 10 juta jadi 34 juta. Kalau kita perhatikan fakta biaya kebangkrutan, maka biaya modal perusahaan tidak akan terus dengan semakin banyaknya proporsi hutang yang digunakan, tetap suatu ketika akan naik. Gambar tingkat bunga persen biaya modal perusahaan hutang atau MS. Kebijakan susunan modal kapital. Tugas manajemen keuangan secara umum menetapkan faktor-faktor modal luar dalam struktur modal terhadap laba bagi pemegang saham dan batas-batas risiko yang ditanggung oleh pengusaha. 2. Memperhatikan faktor-faktor modal. 3. Menentukan kebijakan-kebijakan yang mungkin dapat memberikan keuntungan jangka panjang yang tertinggi bagi pemilik. Manajemen yang tidak mau meminjamkan uang akan merugikan pemegang saham karena menghilangkan keuntungan dan juga bisa kemungkinan pengembangan perusahaan. Misalkan modal pinjaman 50 juta, keuntungan 10%, 5 juta, bunga 5%, 2,5 juta, subsidi perusahaan 2,5 juta. Contoh perusahaan dapat menarik hutang yang pertama 30 juta, yang kedua 60 juta, modal tetap 100 juta. Harga per lembar saham 10 dengan tingkat bunga 5, EBIT atau earning before interest dan tax 10% dengan pajak pendapatan 20%. Hitung besarnya EPS untuk keuntungan per lembar saham dan berapa subsidi yang diberikan pada perusahaan dari hitung penyelesaian bisa dilihat. Kesimpulan, legislator naik dari 30% dikurang 60%, EPS per lembar saham naik karena adanya subsidi dari kreditur. 2. Apabila tingkat pengembangan investasi ROI turun karena adanya bunga yang tinggi sehingga justru pemegang saham atau pemilik perusahaan mensubsidikan kepada para kreditor untuk sebagai konsekuensi turunnya EPS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.